kami kenal. Kalian udah tahu kan, dipecatnya Sintayong ini bakal bikin timnas makin baik atau makin buruk nih? Nah, gimana guys kalau pendapat kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. You talk hard man, but reality is low grade. Asking for provider, but you still overpaid. Provide a mindset, but skills outdated. Assalamualaikum kumaha damang guys, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini guys ada satu berita tergempar Indonesia guys. Coach Sintayong dipecat guys. Belum habis kontrak dia, sebab setahu saya kontrak Coach Sintayong sampai 2027, tapi dia dipecat guys. Jadi apa alasan daripada beliau dipecat, kita akan nonton dalam video ini. Buat kawan-kawan semua yang belum bergabung bersama channel kecil saya ini, silakan bergabung dan mendukung. Saya sangat hargai sokongan dan dukungan kalian. Ojo lali guys di subscribe channelku kalau kalian sudi. Kalau kalian gak sudi pun rapopo. Dan semoga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tanpa buang-buang waktu, sama-sama kita nonton. Alasan PSSI berhentikan Sintayong dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Nah, guys. Pelatih timnas Indonesia Sintayong resmi diberhentikan dari kursi kepelatihan di tengah perburuan tempat di Piala Dunia 2026. Tengah-tengah Pemberhentian pelatih asal Korea Selatan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir melalui konferensi pers yang digelar pada Senin 6 Januari 2025. Dalam keterangan pers tersebut, Erick Thohir menyebut pihak PSSI telah bertemu dengan Sintayong dan menyelesaikan pemberhentian ini secara resmi. Sintayong disebut telah menerima surat menyurat dari PSSI terkait keputusan pemberhentiannya ini. Alasan pemberhentian Sintayong ini tak lain sebagai upaya PSSI untuk mengejar tempat di Piala Dunia 2026. Menurut Erick Thohir, timnas saat ini membutuhkan pimpinan yang lebih bisa menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Ketum PSSI juga menyebut skuad Garuda membutuhkan pelatih yang bisa berkomunikasi dengan baik serta memiliki program yang mendukung timnas. Tak hanya itu, PSSI pun menyebut bahwa pihaknya telah memiliki calon pelatih yang sedang diseleksi untuk menahkodai timnas. Namun, nama calon pelatih ini masih dirahasiakan, dan baru diumumkan pada 12 Januari mendatang dalam konferensi pers lanjutan. Pemberhentian Sintayong ini sekaligus menjawab rasa penasaran publik pada nasib coach asal Korsel tersebut. Sebelumnya, kabar dilepasnya Coach Shin dari bangku kepelatihan timnas ini sudah santer terdengar. Anggota Exco PSSI, Hairul Anwar memulai spekulasi tersebut dengan mengunggah ucapan terima kasih kepada Sintayong. Sebelumnya, Sintayong datang dan mulai menukangi timnas berbagai kelompok umur sejak Desember 2019 lalu. 2019-20 hingga diberhentikan, Coach Shin telah mencatatkan beberapa prestasi dan meramu strategi untuk timnas Indonesia setidaknya di 110 laga. 5 tahun guys bersama melalui timnas. lamannya, PSSI juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan pada kiprah Sintayong selama menahkodai timnas. PSSI berterima kasih dan menghargai semua kontribusi yang telah diberikan bagi pembangunan tim nasional sepak bola Indonesia. PSSI berharap yang terbaik bagi Sintayong untuk kedepannya, tulis PSSI. Dengan begitu, kepelatihan Sintayong di timnas senior maupun U23 resmi berakhir, kendati dirinya masih punya kontrak dengan PSSI hingga 2027 nanti. Sepatutnya 2027 baru dia Terima habis. kasih, semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia. Coach Sintayong. Ya, inilah pernyataan Coach Sintayong setelah Pak Sumarji tadi pagi melalui keterangan Pak Erick Thohir, di mana Pak Sumarji memberikan surat resmi dari PSSI. Surat itu isinya adalah tentang pemecatan Coach Sintayong dari kursi kepelatihan timnas Indonesia. Dan respon Coach Sintayong sangat positif menurut Pak Sumarji dan mengatakan mendoakan timnas Indonesia supaya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Sumpah ini rasanya kayak masih mimpi, kok bisa gitu. Kok bisa Coach Sintayong dipecat? Kalian bayangin aja, dia datang dalam keadaan timnas Indonesia yang sangat amburadul waktu itu. Dan bagi seorang pelatih menaikkan peringkat level FIFA sebanyak 50 peringkat, itu bukanlah hal yang gampang guys. Jadi ini sebenarnya ada apa sih? Apa alasan terbesarnya? Karena di konversi pers tadi aku nggak dapat jawaban pasti.
Coach Sintayong ini kenapa dipecat. Nah, saya pun Kecuali begitu, guys. keadaannya kalau memang Coach Sintayong gagal membawa timnas Indonesia. Kenyataannya timnas Indonesia itu sangat berpeluang besar lolos ke Piala Dunia berkat pelatih satu ini. Dan akibat keputusan ini, jika timnas Indonesia tidak bisa lolos, maka orang yang harus bertanggung jawab adalah Pak Erick Thohir. Karena alasan soal strategi STY resmi dipecat PSSI, hari Senin yang kelam bagi fans timnas akhirnya datang. Erick Thohir selaku ketua PSSI secara resmi mereka telah memecat Sintayong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Alasan pemecatan STY sendiri disebutkan karena dinamika yang belakangan ini terjadi di timnas. Dari itu PSSI melakukan evaluasi bahwa timnas butuh pelatih yang lebih bisa menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Dijabarkan juga bahwa PSSI akan mengumumkan pelatih baru timnas pada tanggal 12 Januari ini. Untuk Coach Shin sendiri, kami hanya bisa ucapkan terima kasih untuk semuanya. Namamu akan kami kenang. Kalian udah tahu kan, dipecatnya Sintayong ini bakal bikin timnas makin baik atau makin buruk nih? Nah, gimana guys kalau pendapat kalian? 6 Januari 2025 ada sebuah berita yang menghebohkan dunia, di mana melalui pidato resminya Pak Erick Thohir mengatakan bahwasanya Coach Sintayong atau Coach SBY ini resmi dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia. Sebelumnya pada tanggal 28 Juni 2024 sebenarnya Coach SBY ini sudah diperpanjang kontrak sampai 2027, tapi ternyata di awal 2025 ini malah dipecat. Tentunya banyak orang bertanya-tanya alasannya apa sih Coach SBY ini dipecat. Ada salah satu statement dari Pak Erick Thohir yang cukup menggelitik. Beliau mengatakan bahwasanya kita melihat perlunya pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang disepakati oleh para pemain. Nah, ini maksudnya apa nih? Apakah selama ini Coach Sintayong ini tidak menerima masukan dari pemain atau gimana? Apakah juga karena munculnya banyak pengkritik sepak bola yang menyudutkan Sintayong nih? Semenjak Indonesia kalah melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi keputusan dari Pak Erick Thohir ini bisa dibilang berani ya keluar dari zona nyaman. Dan kita yakin juga nih Pak Erick Thohir yang lebih tahu soal timnas Indonesia, bagaimana ke depannya dan bagaimana seluk-beluk di dalamnya, masalah internal dan lain sebagainya. Jadi ya kita lihat aja ke depannya gimana, apakah lebih baik atau lebih buruk. Dan saya salut juga nih dengan Pak Erick Thohir yang berani mengambil keputusan di saat banyak orang meragukannya. Hal ini mungkin secara psikologi sama seperti trik yang saya tulis di e-book yang kalian lihat ini, di mana orang-orang yang membaca e-book ini akan membuat dirinya berani mengambil keputusan dan tetap bersikap elegan. Langsung aja cek link bio sekarang juga guys. 3 alasan kenapa Coach Sintayong dipecat oleh PSSI. Ini bukan berdasarkan gua, tapi berdasarkan apa yang Pak Erick Thohir sampaikan di press conference. Dan ini gue bagi menjadi 3 video. Satu video, satu alasan, supaya nggak terlalu panjang untuk kalian. Jadi ini alasan pertama. Disclaimer dulu, secara umum, ini jelas berkaitan dengan pemain. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah laga menghadapi China, bahkan sebelum laga itu dimulai. Artinya dari pemutusan starting 11 itu sudah menimbulkan dinamika, kata Pak Erick Thohir, di ruang ganti. Wah, alasan pertama yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir adalah masalah komunikasi dari pelatih dan juga mungkin pemain. Nah, ini yang menjadi problem yang gue sempat bahas juga, bahwa kendala bahasa ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dianggap remeh. Ini bukan permasalahan remeh. Ini bukan permasalahan kecil. Oke, lu ada translator, selalu kan ada yang bilang, oh ya ada translator, hubungan baik kok, orang bisa ngerti. Beda loh, Phil, lu ngomong secara langsung dengan bahasa yang sama dengan orang, dengan ditranslate dulu, emosinya beda. Bisa jadi interpretasinya beda, bisa jadi pengertiannya juga beda, dan kenyamanannya pun berbeda. Nah, itu yang mungkin karena pemain kita kan mayoritas diisi oleh pemain yang bisa atau bahasanya itu bahasa Inggris sekarang, ataupun setengahnya Indonesia. Nah, dia berbicara bahasa Korea. Memang ada translator seperti yang gue bilang. Nah, itu ribet kan, translator harus ada yang ke Inggris, ada yang ke Indonesia. Jelas feel-nya berbeda. Jelas pemain mungkin merasa nggak nyaman juga terkait dengan komunikasi. Jadi nggak bisa straight gitu, nggak bisa langsung gitu. Kalau misalkan lu marahin orang, tapi lu marahnya orangnya nggak ngerti lu marah apa, terus ditranslate sama orang lain, itu kan beda feel-nya. Nah, itu yang mungkin menjadi alasan pertama kenapa STY dievaluasi dan akhirnya dipecat. Kita lanjut ke alasan kedua dan ke alasan ketiga. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Jadi itulah alasan kenapa Coach Sintayong dipecat guys. Salah satu adalah sebab bahasa, kendala bahasa. Betul juga apa yang dikatakan tadi, mungkin masuk akal lah. Kalau bagi saya memang masuk akal apa yang dikatakan. Sebab kalau seorang pelatih atau jurulatih harus direct sama pemainnya gitu kan. Tapi dalam masa yang sama saya rasa usaha Coach Sintayong itu cukup luar biasa lah. Bayangkan naik 50 ranking daripada sebelum ini, dan Indonesia
di mana Indonesia sekarang adalah karena usaha daripada Coach Sinteyong juga, guys. Jadi bagaimana nasib timnas Indonesia selepas ini, saya juga tertunggu-tunggu dan mau tahu siapa jurulatih yang akan bakal menggantikan Coach Sinteyong ini. Kalau menurut kalian bagaimana, guys? Siapa coach yang akan menggantikan Sinteyong di pasukan timnas Indonesia ini? Apapun, moga video yang saya bawakan ini memberikan info, maklumat buat kawan-kawan semua dan bisa memberikan hiburan buat kawan-kawan juga. Sampai di sini video ini dulu dan moga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton. Berikan pendapat kawan-kawan di ruang komentar sekarang, guys. Oke, salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. Salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.